Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jalan Lurus. Di sini kita akan mencoba untuk mereact ya tentang kasus Peggy Setiawan, dan beberapa video nanti kita akan lihat cuplikannya ya. Kita langsung aja. Ya, ditangkap, statusnya belum tersangka. Dari yang Ya, disampaikan pengacara Tony, penetapan Peggy Setiawan jadi tersangka sangat buru-buru. Dari tahun 2016 belum pernah ada surat panggilan untuk Peggy Setiawan. Bahkan ciri-ciri dan alamat DPO aja udah beda jauh. Mungkin cuma kebetulan dia bernama Peggy Setiawan, berasal dari Cirebon dan tinggal di dekat wilayah situ. Jadi untuk menutup biar kasus ini cepat selesai, dialah yang dipilih untuk dijadikan subjek untuk menutup kasus ini biar netizen atau masyarakat atau Indonesia itu nggak gaduh kalau secepatnya ini udah tersangka kena gitu tertangkap, jadi kan udah kasus tutup udah kelar. Tetapi nggak bisa gitu, sekarang kan netizen udah cerdas ya. ya teman-teman, di sini kita telah melihat ya state dari Pak Tony ya. Jadi ini ya semoga aja ya sidang dari Peggy Setiawan ini dia tidak terbukti bersalah dan dia akan dibebaskan ya. Ya jadinya salah tangkap nih. Jadi kita akan lihat nih apakah benaran akan mendenda uang sebesar 100 juta atau bagaimana, nggak tahu kelanjutannya. Kita akan lihat ya nanti ya teman-teman ya, tanggal Senin kalau nggak salah itu akan diumumkan apakah Peggy Setiawan bersalah atau tidak ya menurut hakim. Satunya lagi nyawa harus dibayar nyawa katanya gitu. Ini Yang adalah satunya lagi Ibu Peggy ngomongnya Setiawan ya. Peggy ikut pembunuhan Vina dan Eki gitu. Nah, yang satunya lagi ngomong lagi cari barang bukti katanya gitu. Ya kan saya orang bodoh Pak, nggak ngerti apa-apa. Jadi saya cuman tilang aja udah. Itu polisi tiba-tiba masuk lah ke rumah, geruduk. Acak-acak semua lemari baju tuh diacak-acak semua sama itu polisi. Sampai udahlah amburadul. Terus tuh ada motornya Peggy di luar. Itu motor smash. Motor smash itu dalam keadaan rusak udah sebulan lebih. Nah itu tuh rencananya Peggy tuh minggu tuh mau kirim buat betulin motor. Peggy-nya tuh Selasa apa Rebo udah ngomong, mah ini nanti Peggy minggu tidak tidak ngasih uang buat mama dulu katanya. Peggy-nya mau betulin motor soalnya turun mesin itu mahal. Ya udah kata saya nggak apa-apa kata gitu. Pas itu kan hari Kamisnya digerebek. Terus kata polisi, ini motor siapa Bu? Katanya gitu. Ini motor Peggy Pak, kenapa? Ini kenapa dalam keadaan rusak? Katanya gitu. Pas kata saya, ini motor udah rusak lama Pak, udah sebulan lebih, ini mau dibetulin, kata saya gitu. Pas kata polisi, udah angkut, katanya gitu sama temennya tuh. Kenapa diangkut Pak? Ini buat barang bukti, katanya gitu. Terus ada motor adik saya di luar, motor Jupiter merah. Ini motor siapa Bu? Ini punya adik, kata saya. Kenapa Pak? Pinjem buat nyetep motor Peggy ke mobil katanya gitu. Nah terus kayak udah gitu kan dikasihlah kuncinya sama ibu saya motor yang merah. Terus nggak begitu lama sih penggerebekan, ya nggak sampai 1 jam lah, paling berapa setengah jaman. Terus itu motor Peggy dibawa ke polisi. Nah udah dibawa motor yang merah buat nyetep. Kan saya nggak ikut sampai ke jalan tuh Pak, cuman tetangga-tetangga yang pada lihat motornya tuh motor Peggy dimasukin ke mobil, motor adik saya juga dimasukin ke mobil. Terus udah polisinya pergi. Cuman kayak gitu aja, singkat kejadiannya nggak begitu lama. Gak ada surat bahwa Nggak disita. ada surat penangkapan, nggak ada surat panggilan, nggak ada. Terus ibu cerita sama Peggy. Nah terus saya nggak cerita sama Peggy, saya cerita sama bapaknya, nelpon. Kata saya, Pak tadi ada penggerbegan, katanya Peggy ikutan pembunuhan itu, kata saya tuh. Kapan tadi motornya dibawa satu sama motor adik sayanya sama motor Parman satu. Itu yang merah itu motor adik saya namanya Parman. Dibawa satu kata saya tuh gitu. Lah pas kayak gitu ya udah gimana ya, nanti dulu kamu jangan ngomong sama Peggy dulu kata bapaknya gitu. Barangkali anaknya nanti trauma kata bapaknya gitu. Ya udah, pas saya kan majikan saya tuh pengacara Pak. Jadi saya cerita sama majikan saya, maghrib saya ke rumah majikan saya. Bu, ada apa Bi? Itu Peggy
kena kasus katanya pembunuhan Pina dan Eki katanya gitu, kata saya ngomong ke majikan saya. Pas kata majikan saya, kan Peggy lagi di Bandung, Bi lagi kerja katanya gitu. Iya tahu nggak, motornya dibawa Bu 2 kata saya gitu. Ada surat penangkapannya nggak Bi? Nggak ada. Ada surat panggilannya nggak ada kata saya. Nah kata ibu, udah biarin aja kalau nggak ada surat panggilan, kalau nggak ada surat panggilan sama surat penangkapan, udah diantepin aja, nggak usah ke kantor polisi. Seandainya Bibi dapat surat panggilan, baru kita ke kantor polisi, kata majikan saya kayak gitu. Terus sejak saat itu udah nggak ini, ada 3 hari, ada 4 hari nggak ada yang ke rumah lagi. Pas selang 3 apa 4 hari, saudara saya kan polisi tuh Pak. Nah malam-malam tuh ke rumah, namanya Budi. Ya, tadi kita terlihat ya saksian dari Ibu Peggy pada saat pertama penggerbekan di rumah. Dan ternyata Peggy itu di Bandung, teman-teman. Oke ya, jadi jelas banget ya. Ini seorang ibu nih mengatakan yang sebenarnya. Dan jelas tidak ada surat penangkapan ya untuk Peggy Setiawan. Oke, kita akan lanjut ya ke video yang selanjutnya. Ya maghrib isya gitu Pak. Maghrib sama Isya aja. Luhur, asar kalau asar di itu Pak, di Bedeng. di Bedeng itu. Yang sering ngaji di situ siapa? Ada nggak? Ya kadang si Peggy. Peggy. Peggy sering ngaji baca surah apa? Surat apa? Ya surahnya apa? Ya, ya. Ya kan Bapak kan sering nyampaikan. Bentar. Mengaji itu mengaji Al-Quran atau juz amma? Oh iya Yasin. Surat Yasin. Bapak bisa membaca Al-Quran nggak? Ya Nggak enggak bisa. Pak. Peggy bisa baca? Bisa Pak. Bisa. Suaranya bagus, merdu? Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Ya. Bisa ya? Bapak bisa baca Al-Quran? Ya bisa ya. Bisa juga. Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah bisa. Al-Fatihah. Ya. Ya, murotalnya bagus lah ya. Alhamdulillah. Stop ya. Begitu. Oke, lanjut. Kemudian posisi tidur berarti keadaannya seperti itu tadi ya disampaikan. Ketika Bapak pulang ke Bandung, itu kan diantar yang 3 tadi ya. Iya. Itu naik bus apa? Godwill. Apa? Godwill. Godwill. Bayar berapa Bapak naik bus itu? Sekitar 90-an nggak sih Pak? 90.000. 90.000. Nah, Rute bis antara dari terminal mana tadi? lebih panjang. Lebih panjang sampai Cirebon. Ada nggak Bapak berhenti di mana? Ya di tol itu Pak. Bukan, maksudnya kan lewat Sumedang. Bapak lewat mana? Cikampek atau? Oh ini Pak dari Sumedang Pak. Iya maksudnya. Sumedang. Iya. Entar dulu. Sumedang, terus Cadas Pangeran, Iya. Kadipaten. Iya, betul. Iya, Palimanan. betul. Berarti lewat jalur biasa ya. Ya terus ke Plumbon, masuk Ya, tol. maksudnya Bapak lewat jalur biasa ya. Jalur arteri, maksudnya bukan tol ya. 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 Kemudian Bapak lewat sana, ada nggak Bapak waktu itu berhenti di suatu tempat? Ya nggak ada Pak, itu jurusan Langsung? Jawa iya. Langsung, Nah, langsung terus turun di flyover ya? iya. Di flyover. Memang boleh bus itu turun di situ. Ya boleh kalau nggak ada patroli Iya. juga. Oke teman-teman, tadi kita telah menyaksikan ya beberapa saksian dari Tony dan juga ibunya dan juga di sini saksi untuk Peggy Setiawan ya. Jadi semoga aja Peggy Setiawan cepat dibebaskan dan dia tidak bersalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.